Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan iman, Islam, nikmat sehat dan jatah umur sehingga kita bisa melanjutkan materi tentang pernikahan atau munakahat, yang mana kemarin kita udah membahas tentang tujuan pernikahan, pengertian pernikahan, terus hukum dalam pernikahan. Kemarin kita udah membahas tentang rukun dan syarat pernikahan. Bagi yang belum paham, bagi yang belum mengerti, boleh lihat lagi video-video Bapak ke belakang ya sebelumnya. Kita lanjut saja kepada materi tentang mahram. Di dalam artian, kemarin kita udah bahas, jadi sesuatu kalau misalkan kita mau menikah, syarat calon pengantin perempuan dan calon pengantin istri itu dalam artian bukan mahramnya. Ketika mahramnya, maka otomatis pernikahannya itu batal. Ketika dia batal dalam pernikahannya, maka otomatis dia sama melaksanakan perzinahan. Naudzubillah. Ya, oleh karena itu kita harus hati-hati, harus paham tentang hukum dan syarat dalam pernikahan. Karena pernikahan itu ibadah. Ya, satu seumur hidup gitu kan, yang akan bertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Oleh karena itu kita harus paham betul ya tentang materi tentang ini ya. Insyaallah ini manfaatnya sampai dewasa kalian ya, malahan dunia dan akhirat insyaallah ini ya kan. Fadilah hikmahnya sangat luar biasa dalam materi ini. Ya, biar gak panjang lebar Bapak, ini videonya kita percepat saja ya. Jadi mahram, jadi wanita yang haram dinikahi karena keturunan, dalam artian kalau misalkan kita semuanya mengerti bahwa kemarin Bapak jelaskan bahwa haram itu adalah kategori ketika kita melaksanakan, ketika kita dalam artian melakukan, maka hukumnya berdosa. Tapi ini di sini haram di sini yaitu tidak boleh ya, mutlak tidak boleh ya. Jadi tidak ada alasan sama sekali gitu kan. Jadi haram tidak boleh ketika kita maksa nikah sama contoh ibu kandung kita atau anak perempuan kandung kita atau saudara perempuan sekandung sebapak dan seibu, saudara perempuan dari bapak, saudara perempuan dari ibu, anak perempuan dari saudara laki dan seterusnya ke bawah, anak perempuan dari saudara perempuan dan seterusnya ke bawah. Kita paksa mau menikah, maka hukumnya batal ya, pernikahannya hukumnya haram, dosa ya. Jadi oleh karena itu kita harus paham siapa aja gitu kan ya, wanita yang haram dinikahi karena keturunan. Jadi keturunan itu ya bisa dikategorikan ya kerabat, keluarga ini ya, keluarga dekat kita. Yang pertama seperti ibu kandung dan seterusnya ke atas. Contoh seperti siapa teh, nenek dari ibu dan nenek dari ayah gitu kan, itu boleh ya kita tikahin ya. Naudzubillah di Islam itu ya. Mungkin kalian boleh dicatat ya, boleh dipahami dengan baca dengan sendirinya. Insyaallah ini materi gak terlalu bingung, gak terlalu sulit. Saudara perempuan sekandung sebapak dan seibu, apalagi itu ya, udah ngerti kalian semuanya ya. Lanjut lah, wanita yang haram dinikahi karena hubungan sesusuan ya, sesusuan dalam artian ya ibu yang menyusui, saudara perempuan sesusuan dalam artian ketika ada saudara sama kita asinya itu gitu kan kepada ibu siapapun gitu kan, maka itu gak boleh, haram hukumnya kita tikahi. Terus wanita yang haram dinikahi karena perkawinan, ibu dari istri atau mertua ya, itu gak boleh ya, mertua kita kita tikahin gitu. Ya. Terus anak tiri, anak dari istri dengan suami lain, itu gak boleh ya. Walaupun ya di sini nanti mungkin ada di kelas, kalau ada pertanyaan mungkin nanti bisa ya sama Bapak dijawab gitu kan. Tapi kalau misalkan ada pertanyaan malu di kelas, boleh bertanya di kolom komentar, nanti mungkin Bapak akan jelaskan. Ibu tiri ya, istri dari ayah ya gitu kan. Menantu, istri dari anak laki-laki, itu gak boleh, baik sudah dicerai ataupun belum ya. Terus wanita yang haram dinikahi karena mempunyai pertalian muhrim dengan istri, ya gak boleh itu ya. Mungkin cepat-cepat, udah berapa menit di sini videonya, udah hampir lama ya. Lanjut, wali nikah adalah kemarin termasuk kategori rukun ya, wali itu. Jadi kalau misalkan tidak ada wali, maka hukum pernikahannya itu batal, hukum pernikahan itu tidak sah ya. Ini ada wali nasab, yaitu wali yang mempunyai pertalian darah dengan mempelai wanita yang akan dinikahi, seperti ayah kandung kita
ayah tiri tidak sah jadi wali. Jadi ayah tiri diingatkan kembali lagi tidak sah untuk menjadi wali. Kalau misalkan masih ada ayah kandung. Kalau misalkan udah gak ada ayah kandung, ada kakek. Ya, ayah dari ayah mempelai perempuan dan seterusnya ke atas. Kalau misalkan gak ada ayah kandung kakek, bisa ke saudara laki-laki sekandung, ya kakak kita. Kalau misalkan tidak ada ya saudara laki-laki seayah, anak laki dari saudara laki-laki sekandung. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, saudara laki-laki ayah yang seayah dengan ayah. Ini mungkin dicatat ya, ini kan ini penting. Nanti mungkin Bapak akan dites ketika di kelas. Terus kalau misalkan ada wali yang kategorinya itu wali hakim, yaitu seorang kepala negara yang beragama Islam. Dalam artian wali nasab benar-benar tidak ada. Keluarga kita tidak ada ayah kandung, kakek, saudara laki-laki, saudara laki ayah, tidak ada. Maka boleh untuk menggunakan wali hakim. Wali yang lebih dekat, akrab, tidak memenuhi syarat, dan wali yang lebih jauh tidak ada gitu kan. Jadi tidak ada sama sekali keluarga ataupun dalam artian yang kembali wali nasab yang tadi. Terus wali akrab berpergian jauh dan tidak memberi kuasa kepada wali nasab, urutan berikutnya untuk bertindak sebagai wali nikah. Ya jadi bisa dalam artian kita ya wali yang sah itu kan dia jauh dalam artian di luar negeri gitu kan, gak bisa pulang, bisa untuk ya serahkan ya kewaliannya itu bukan kewalian dalam artian itu, jadi wali itu ke wali hakim gitu kan. Wali nasab sedang berikhram haji atau umroh, ketika haji umroh bisa untuk menggali diganti dengan wali hakim. Wali nasab menolak bertindak sebagai wali nikah, nah, ini juga bisa menjadi wali gitu kan dalam artian gitu ya. Wali nasab menolak bertindak sebagai wali nikah. Kalau misalkan udah menjadi kategori nikahnya itu jadi wajib, ketika walinya itu tidak mau sebagai wali nikah, maka wali hakim di sini bertindak seperti KUA gitu kan. Wali yang lebih dekat masuk penjara sehingga tidak akan dapat bertindak sebagai wali nikah. Wali yang lebih dekat hilang sehingga tidak diketahui tempat tinggalnya, yang tadi Bapak jelasin. Wali hakim berhak untuk bertindak sebagai wali nikah. Ini ya, jadi diganti, dipasrahkan kepada wali hakim. Udah lah, gampang ini mah. Di sini ada kewajiban suami dan istri, yang mana kita semua itu menikah itu ada kewajibannya. Masing-masing itu punya kewajiban, ada hak masing-masing. Contoh seperti di sini, kewajiban seorang suami yaitu memberi nafkah, pakaian, dan tempat tinggal kepada istri dan anaknya sesuai dengan kemampuan yang diusahakan. Jadi dalam artian ketika kita udah menikah, kita harus lebih giat lagi dalam mencari nafkah untuk istri dan anak-anak kita, gitu kan. Terus kewajibannya itu menggaul istri secara ma'ruf, yaitu dengan cara yang layak dan patut, misalkan dengan kasih sayang, menghargai, memperhatikan, dan sebagainya. Karena ada warahmah di sini gitu kan. Nah, karena keluarga itu cita-cita kita mau keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, penuh dengan kasih sayang. Ya, dengan cinta, dengan sayang, insya Allah keluarga kita akan harmonis. Terus kewajiban suami selanjutnya memimpin keluarga dengan cara membimbing, memelihara semua anggota keluarga dengan penuh tanggung jawab. Membimbing di sini bukan hanya sekedar di dunia saja, tapi dengan akhirat. Ya, ketika istri kita tidak melaksanakan sholat, ketika istri kita tidak mau beribadah, maka selaku suami harus mengingatkan, membimbing, ya, supaya apa? Supaya bisa bersama-sama mencari keridhaan Allah, beribadah kepada Allah, supaya nanti bisa bersama-sama kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Terus membantu istri dalam tugas sehari-hari, terutama dalam mengasuh dan mendidik anak agar menjadi anak yang soleh. Ini ya dalam artian mendidik anak soleh gitu kan, yang karena kebanyakan orang tua itu fokus dalam pekerjaannya, fokus dalam mencari nafkahnya. Kita lupa untuk mendidik anak kita. Ya, sekali-kali kita minimal ya mendidik anak kita bagaimana supaya dia bisa membaca Al-Quran yang baik dan benar, bagaimana dia anak kita itu supaya punya akhlak yang baik, supaya menjadi anak yang soleh. Itu harus ada bimbingan, harus ada didikan dari seorang ayah atau suami itu kan. Jadi harus bertanggung jawab, karena khalifah di sini pemimpin nanti diri keluarga itu adalah suami. Nah, lanjut, ada kewajiban yang istri yaitu patuh dan taat pada suami dalam batas yang sesuai dengan ajaran Islam. Perintah suami yang bertentangan dengan ajaran Islam tidak wajib ditaati oleh seorang istri. Jadi istri itu perintahnya taat, patuh kepada suami. Kalau misalkan perintahnya itu tidak
eh, bertentangan dengan ajaran Islam. Contoh, seperti suami kita itu menyuruh kamu jangan sholat, kamu jangan puasa, maka kita harus menolaknya gitu kan, karena ini bertentangan dengan perintah ajaran Islam gitu kan. Nah, udah ngerti lah mungkin kalian ya. Terus memelihara dan menjaga kehormatan diri dan keluarga serta harta benda suami ini harus dijaga dengan sepenuh hati. Tong dipoya-poya, tong dihabiskan, karena mencari uang itu susah. Suami kita itu sampai ya banting ke sana ke sini gitu kan, dan menghiraukan panasnya terik matahari, menghiraukan dinginnya malam gitu kan, ya untuk apa? Untuk anak dan istrinya. Oleh karena itu kita selaku istri harus bisa minter-minter orang Sunda mah gitu kan, membagi pengeluaran dan pemasukan itu harus sesuai gitu kan. Harus rajin menabung lagi gitu kan. Nah, terus mengatur rumah tangga dengan baik sesuai dengan fungsinya. Ibu sebagai kepala rumah tangga itu kan di rumah membimbing anaknya, menyiapkan makanan, minuman dan yang lainnya gitu. Memelihara mendidik anak, terutama pendidikan agama ini ya, yang harus menjadi kewajiban seorang istri, karena istri itu kebanyakan di rumah. Bapak gimana cenah kalau misalkan istri itu kerja, ya tetap kewajiban istri itu ya dalam artinya patuh melayani suami kita dan mendidik anak-anak kita gitu kan. Gak boleh sampai, karena istri itu tidak berkewajiban dalam mencari nafkah, yang menjadi kewajiban itu adalah suami. Ya, istri cuma taat yang di sini yang dituliskan. Terus bersikap hemat, cermat, ridho dan syukur serta bijaksana pada suami ini ya. Kewajiban antara suami dan istri ya, perlu dicatat. Lanjut. Di sini ada haknya di sini ya, suami atas istri. Jadi yaitu ditaati dalam seluruh perkara kecuali maksiat. Sabda Rasulullah SAW, hanyalah ketaatan itu dalam perkara yang ma'ruf. Ini yang tadi Bapak jelaskan. Suami atas istri haknya yaitu diminta izin oleh istri yang hendak keluar rumah. Istri tidak boleh keluar rumah kecuali si izin suami ini ya. Jadi ketika kita mau shopping, ketika kita mau bertemu dengan teman kita nih, para istri, para perempuan, ketika kita sudah menikah harus minta izin dulu kepada suami kita. Kalau misalkan tidak diizinin, kita gitu di rumah saja, jangan memaksa. Nanti mungkin Bapak akan ceritakan kisah seorang istri yang solehah ya, nanti mungkin ke depan. Terus istri tidak boleh puasa sunnah kecuali dengan izin suaminya. Ini juga ya, tidak boleh seorang istri puasa sunnah sementara suaminya ada di tempat kecuali dengan izin suaminya. Beribadah dalam artian sunnah nih. Kalau puasa wajib ya, kata suami kita, kamu gak boleh puasa Ramadan, maka ini kita harus tentang. Kamu gak boleh puasa qadha itu kan wajib. Contohnya ini kalau puasa sunnah, istri tidak suami tidak mengizinkan. Terus mendapatkan pelayanan dari istri ya. Disyukuri kebaikan yang diberikannya, istri harus mensyukuri atas setiap pemberian suami itu ya itu. Terus istri atas suami mendapat mahar dari suami, iya haknya itu mendapat perlakuan yang patut dari suami. Rasulullah pun telah bersabda, mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya. Itu ya haknya istri yang akan didapatkan yang oleh dari suami. Ini mahar ya, mas kawin. Mendapatkan nafkah, pakaian, tempat tinggal, mendapatkan perlakuan adil jika suami memiliki lebih dari satu istri. Siapa yang memiliki dua istri lalu ia condong, ini yang disebut dengan poligami. Istrinya itu lebih dari pada satu, ada 4, tetap harus adil gitu kan. Di sini ada yang punya cita-cita mau punya istri 4, wah udah aja satu aja ya, satu di sana satu di sini gitu. Udah kita gak boleh ya. Bapak kok kena istri perempuan gak bisa poliandri, ya gak bisa gitu kan, nanti siapa anaknya gitu kan. Ya, lanjut mendapat bimbingan dari suami agar selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ya, kita percepat hikmah manfaat pernikahan. Di sini boleh kalian dicatat, pernikahan merupakan pengajaran keluarga yang paling baik untuk memenuhi kebutuhan seksual yang tadinya haram menjadi halal karena sifat manusiawi gitu kan. Ada kebutuhan seksual yang mana Islam ya dijelaskan dari awal gitu kan. An-nikahu sunnati man raqiba an sunnati falaisa minni gitu kan. Nah, jadi nikah itu sunnahku dalam artian, jadi barang siapa yang tidak mau menikah maka dia tidak
artian paman rokiba falaisa minni, bukan kategori umatku, dalam artian jadi kita tetap harus ya menikah ya kalau misalkan kita udah siap segala-galanya. Lanjut. Pernikahan merupakan jalan terbaik untuk memuliakan anak, berbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia serta memelihara nasab dan keturunan ya. Banyak lebih bagus. Dua dua itu ya keluarga berencana. Kalau lebih dari dua ya gak apa-apa lah. Yang penting apa kalau banyak anak banyak rezeki kata orang dulu mah gitu kan. Insya Allah ya. Bagaimana kita benar-benar bersyukur kepada Allah. Pernikahan menumbuhkan naluri kebapaan dan keibuan yang menumbuhkan pula perasaan cinta dan kasih sayang ya, karena kebanyakan maaf ya, hubungan suami istri itu kalau misalkan tidak punya anak ya asa kurang, asa hampa, malahan bisa bertahan karena ia melihat anaknya itu kan ya, masuk bertahan itu ya dalam arti keperceraian gitu. Maaf. Lanjut, pernikahan menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam bekerja karena adanya rasa tanggung jawab terhadap keluarganya. 5. Pernikahan akan mempererat tali kekeluargaan yang dilandasi rasa saling menyayangi sebagai modal kehidupan masyarakat yang aman dan sejahtera. Itu mungkin ya untuk pertemuan sekarang karena mungkin terlalu banyak, hampir 16 menit. Aduh, Bapak ngejelasin. Dicatat yang penting karena ini penting, banyak yang pentingnya ya. Itu mungkin yang Bapak sampaikan, kurang lebihnya Bapak mohon maaf terlalu lama. Mudah-mudahan kata yang kalian keluarkan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam artian kalau misalkan ada pertanyaan boleh di kolom komentar ataupun di kelas nanti Bapak jelaskan. Ya mungkin cukup sekian, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.